Selamat pagi adik-adik semua. Kita kembali lagi bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bersama dengan Kak Ines dan Kak Beno. Baik, kita akan mulai ibadah hari Minggu kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 4, Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami anak-anak-Mu, para teruna dan teruni yang tergabung dalam Teruna GPIB Jemaat Nazaret. Kami kembali menghadap hadirat-Mu di hari Minggu yang indah ini, di hari perhentian-Mu. Kami ingin mengikuti ibadah, karena Tuhan menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah. Biarlah Kau mau memberi konsentrasi dan fokus kepada firman Tuhan yang akan dibagikan. Dan setiap puji-pujian yang kami naikkan, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-26 sampai ke-30. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat beritaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sekian pembacaan Mazmur hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 60. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, biarlah Tuhan saja yang mau datang kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntungkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Halo adik-adik, senang bisa bertemu kembali dengan kakak Leo. Meskipun jauh, kakak berada di Papua, tapi kakak bisa bersama-sama dengan kalian untuk beribadah. Baik, kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak akan mulai dengan satu cerita. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita tentang 10 orang Kristen muda di Korea yang ditangkap karena beriman kepada Kristus. Kepala pasukan meminta mereka berbaris dan memberikan kepada setiap orang 1 mangkuk cairan timah panas. Lalu kepala pasukan itu mengatakan, jika engkau masih percaya kepada Yesus, Tuhan yang kau sembah, maka hari ini kau pasti akan mati. Saya akan memaksa kamu sekalian untuk meminum cairan timah panas itu. Namun demikian, apabila engkau menyangkal Tuhanmu, maka saya izinkan kau untuk menikmati hidup. Nah, sepertinya ke-10 pemuda ini adalah orang yang taat dan setia kepada Kristus. Karena itu, salah seorang berkata kepada kepala pasukan tersebut, apa yang dikatakannya? Jika sampai pada saat ini kami boleh hidup dan beraktivitas dan berkarya, itu karena kebaikan Tuhan. Apabila kami harus mati karena beriman dan percaya
kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami mati di dalam Tuhan. Luar biasa ya, adik-adik. Nah, kisah 10 orang Kristen muda Korea tadi di atas mengingatkan kita tentang prinsip iman dari seorang Paulus. Nah, bagi Paulus hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah ujian iman yang baik dari Paulus maupun Petrus. Juga menekankan dalam pengajaran dan pemberitaan Injil Kristus bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu ada di dalam Roma 5 ayat 4 sampai dengan 5. Nah, jadi ketekunan menurut Rasul Paulus sama seperti yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, bahwa kemurnian iman akan menjadi sempurna dan teruji ketika tantangan dan penderitaan dialami dan dijalani dengan tetap berpengharapan kepada Kristus. Untuk memelihara hidup setia dan taat serta murni, Rasul Petrus tegaskan bahwa hal itu dapat terwujud ketika setiap orang percaya hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Itu ada di ayat 8 sampai dengan 12. Jadi menurut Rasul Petrus, tidak perlu khawatir dan gentar menjalani kehidupan ini, karena keselamatan telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Dari mana? Dari Tuhan kita. Karena apa? Karena keselamatan telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu tentu istilah ababil ya? Anak baru gede labil. Nah, maksudnya seorang remaja atau teruna yang belum mempunyai pendirian tetap. Jadi berubah-berubah. Kadang-kadang hari ini bilang iya, gitu ya. Besok bilang tidak. Atau hari ini bilang like, besok bilang dislike. Gitu ya. Ada istilah ababil yang berbeda dengan yang di atas tadi. Nah, ababil ini kepanjangannya adalah anak bapa yang stabil. Gitu ya. Anak bapa yang stabil. Ababil, anak bapa yang stabil. Stabil berarti apa, adik-adik? Teguh, kokoh, ya, tidak goyah, tidak gampang terpengaruh, dan mantap. Nah, tentunya yang tadi kakak bilang, melalui surat Petrus tadi, hendak mengajarkan kita, tentunya kepada teruna, gitu ya, bahwa karya keselamatan dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus telah menghantar kita pada hidup yang penuh pengharapan, bukan PHP, pemberian harapan palsu, tapi PHS, pemberi harapan sejati. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk bukan lagi menjadi anak baru gede yang labil. Ingat ya, bukan menjadi anak baru gede yang labil, tapi anak bapa yang stabil. Ababil, anak bapa yang stabil. Mari kita menjadi teruna Kristen yang tetap berpengharapan teguh pada Allah Bapa, kokoh, beriman kepada Yesus Kristus, melangkah mantap dalam kasih dan pimpinan Roh Kudus. Ayo, ababil,
anak baru gede, atau anak Bapa yang stabil, kita terus berkiprah. Tantangan dan persoalan tentu pasti selalu saja ada, tetapi kita tidak sendiri melangkah. Karena apa? Tentunya ada Tuhan Yesus, pemberi harapan sejati yang selalu menyertai kita. Jangan takut, Tuhan Yesus pasti akan beserta kita di setiap atau dimanapun kita berada. Jadi kita harus berani menghadapi penderitaan atau tantangan, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Ya Bapa, dalam doa syafaat ini kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tetap teguh dan beriman kepadamu apapun yang terjadi kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi ababil-ababil, anak Bapa yang stabil, tetap teguh dan beriman kepada Engkau. Karena kami akan percaya Engkau akan memimpin dan membimbing kami dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam doa syafaat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan dari tingkat yang paling atas, Bapak Presiden, sampai dengan jajaran yang paling bawah, RT, RW, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan saja yang juga memimpin mereka dalam mengambil keputusan-keputusan. Kiranya keputusan-keputusan itu Tuhan hanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Kami berdoa juga terus Tuhan untuk pemerintah kami dalam penanganan COVID yang masih terus diberlakukan. Biarlah Tuhan saja memberkati supaya keputusan-keputusan itu Tuhan boleh juga dijalani Tuhan oleh kami sebagai masyarakat dimanapun kami berada. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap taat kepada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah dimanapun kami berada. Dalam doa syafaat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada. Bila gereja-gereja boleh menjadi terang dan garam dunia, biarlah mereka boleh menyalakan kasih setia Tuhan, terutama kami sebagai jemaat-jemaat-Nya Bapa. Biarlah kasih Kristus tetap ada pada kami dalam tingkah laku kami dimanapun kami berada. Dalam doa syafaat ini juga Bapa, kami berdoa juga untuk orang-orang yang terlantar, para fakir miskin Tuhan, atau orang-orang yang mendapatkan kesulitan Bapa. Biarlah Tuhan
kami sebagai jemaat-Mu kiranya dapat membantu mereka dengan segala kemampuan kami, kemampuan yang kami miliki. Tidak hanya dengan materi Bapa, mungkin bisa juga dengan support atau bantuan fisik yang kami bisa berikan kepada mereka. Ajarkan kami untuk itu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Bila Tuhan Engkau menjamah mereka, baik di rumah sakit, yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, supaya mereka boleh disembuhkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau juga masih memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Biarlah Engkau juga memberkati mereka di dalam tingkah laku mereka, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka juga Tuhan. Kami berdoa buat kami Tuhan anak teruna. Kami berterima kasih karena kami boleh melalui liburan kami, dan kami sudah masuk dalam sekolah lagi Bapa. Biarlah Bapa yang memimpin kami dalam kegiatan sekolah kami, pelajaran yang kami terima. Biarlah itu boleh kami pahami dengan baik, agar nantinya ilmu tersebut boleh berguna bagi kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk rajin belajar, tidak malas-malasan Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Demikianlah doa kami. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 83, bait pertama dan yang kedua. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan, puji dan syukur yang telah kami naikkan, dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya nyanyian dan pujian yang telah kami naikkan dapat menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkatilah kami juga Tuhan, agar kami dapat hikmat dan berkat daripada-Mu dan dapat berguna bagi penyebaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita sebelum mengakhirinya, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil
Teman-teman, mari sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita di dalam ibadah sepanjang pagi hingga siang hari ini. Tuhan telah menyertai sehingga Tuhan telah memberikan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Kau taburkan. Biar itu semua dapat menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan teman-teman, mari kita terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara kita dan setiap anggota keluarga kita agar kedamaian, rasa syukur serta bahagia meliputi keseharian kita. Tuhan memberkati hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan menjauhkan dari orang jahat, mendekatkan kita kepada orang-orang yang benar. Tuhan menopang kita ketika kita berjuang menjadi berkat di tengah penderitaan, agar kita dapat berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.